Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnia, NPM 18110700094, kelas E PIAUD semester 6 UIN Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sofia Mas Ayu MA. Materi pertama yaitu statistik dan penelitian. Penelitian yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 4 hal yang perlu dipahami lebih lanjut yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu yang pertama rasional, atau kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua yaitu empiris, cara-cara yang digunakan dalam penelitian teramat oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang akan digunakan. Dan yang ketiga yaitu sistematis. Proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Selanjutnya, data diperoleh dalam penelitian memiliki kriteria tertentu. Yang pertama yaitu valid, artinya menunjukkan derajat ketepatan, yaitu ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Selanjutnya, reliable menunjukkan derajat konsistensi dalam interval tertentu, dan objektif menunjukkan derajat persamaan persepsi antar orang. Tujuan penelitian secara umum bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian betul-betul data baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian yaitu data diperlukan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap suatu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan. Data yang diperoleh suatu penelitian digunakan untuk memperdalam dan memperluas suatu pengetahuan. Selanjutnya yaitu statistik. Statistik diartikan sebagai alat pengolah data angka. Statistika yaitu cabang ilmu yang mengamati atau mengembangkan cara-cara mengolah data angka. Statistik yaitu produk dari kerja statistika, sedangkan statistika adalah penghasil statistik. Statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian, penganalisaan, bahan keterangan berwujud angka. Penelitian pendidikan adalah proses yang sistematis untuk pemecahan masalah dan memperoleh pengetahuan. Pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Macam-macam statistik. Yang pertama yaitu deskriptif. Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kedua yaitu inferensial. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi yang jelas dan dilakukan secara random.
Yang ketiga yaitu parametrik. Statistik parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Dan yang terakhir yaitu non-parametrik. Statistik non-parametrik yaitu bebas dari keharusan terpenuhinya syarat-syarat data berskala interval atau rasio, syarat pengambilan data secara random, berdistribusi normal atau normalitas, dan syarat memiliki varian yang homogen atau homogenitas. Materi selanjutnya yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari pembuatan tabel data mentah atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Kelebihannya yaitu dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh, dan kekurangannya rincian atau informasi awal menjadi hilang. Interval kelas yaitu selisih antara tepi atas dan tepi bawah dari suatu kelas, tetapi bukan selisih antara batas kelas atas dengan batas bawah kelas. Tepi bawah kelas diperoleh dengan mengurangkan setengah kali satuan terkecil terhadap batas bawah kelas, sementara tepi atas kelas diperoleh dengan menambahkan setengah kali satuan terkecil terhadap batas atas kelas. Data statistik. Data statistik yaitu himpunan nilai atau variat atau datum atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Objek pengamatan, variabel variat atau nilai, data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan, data kuantitatif diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Jenis-jenis data. Data dibagi menjadi dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu seperti jenis kelamin, warna bunga, habitat, dan lain-lain. Data kuantitatif. Data kuantitatif ini dibagi menjadi dua yaitu data diskret seperti jumlah kloroplas, jumlah trombosit, jumlah sel, dan jumlah anak. Yang kedua yaitu data kontinu seperti berat badan, jarak kota, luas tanah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sumber data statistika dibagi menjadi dua. Yang pertama, data primer seperti wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner, tes, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu data sekunder. Data dari pihak lain. Yang pertama BPS, Bank Indonesia, World Bank, atau FAO. Materi selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data atau central tendency. Ukuran pemusatan data merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Ukuran-ukuran tersebut diantaranya nilai rata-rata atau mean, nilai yang sering muncul atau modus, nilai tengah atau median, kuartil, desil, dan persentil. Materi selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran yang pertama yaitu jangkauan atau range, yang kedua simpangan rata-rata dibagi menjadi dua, data tunggal dan data kelompok. Yang ketiga simpangan baku
atau standar deviasi dibagi menjadi dua, data tunggal dan data kelompok. Yang keempat, kuartil, data tunggal atau data kelompok. Yang kelima, persentil, data tunggal dan data kelompok. Yang keenam, koefisien variasi. Dan yang terakhir, angka baku atau nilai standar. Materi selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi memiliki variasi atau sebaran yang luas. Populasi misalnya wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Penentuan jumlah sampel. Yang pertama yaitu banyaknya kelompok sampel yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Yang kedua yaitu jumlah sampel ini ditentukan oleh desain penelitiannya. Teknik pengambilan sampel. Yang pertama ada probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Yang kedua, non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel tidak diketahui. Materi selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Proses membuat hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi, diperlukan teori untuk dapat membuat hipotesis. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan hipotesis. Yang pertama, harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel tergantung. Yang ketiga, harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Yang keempat, harus dapat diuji secara empiris. Dan yang terakhir, sebaiknya hipotesis jangan mencerminkan unsur-unsur moral, nilai-nilai, atau sikap. Materi selanjutnya yaitu korelasi. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tak bebas. Apabila beberapa variabel independen atau bebas dihubungkan dengan satu variabel dependen atau tak bebas, disebut korelasi berganda. Dan apabila satu variabel independen berhubungan dengan satu variabel dependen, disebut korelasi parsial. Materi selanjutnya yaitu analisis regresi. Regresi linear sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y. Perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian, nilai variabel untuk waktu yang akan datang, seperti prediksi 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulan depan, ramalan jumlah produk 10 tahun mendatang, ramalan hasil penjualan tahun depan. Variabel Y yang nilainya akan diramalkan disebut variabel bebas atau dependent variable. Sedangkan variabel X yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas, independent variable.
atau variabel peramal dan sering kali disebut variabel yang menerangkan. X di sini yaitu prediktor atau variabel independen, dan Y variabel respon atau variabel dependen. Adakah korelasi atau hubungannya? Dapatkah variabel X memprediksi Y? Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen atau kriterium dapat diprediksikan melalui variabel independen atau prediktor secara individu atau parsial maupun secara bersama-sama atau simultan. Materi terakhir yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Macam-macam validitas. Yang pertama, validitas isi dicapai melalui penyusunan. Yang kedua, validitas konstruk didasarkan pada ketentuan atau teori. Yang ketiga, validitas ada sekarang. Dan yang terakhir, validitas prediktif dibuktikan melalui pengalaman. Uji reliabilitas. Suatu questionnaire disebut reliable atau handal jika jawaban-jawaban seseorang konsisten. Reliabilitas dapat diukur dengan jalan mengulang pertanyaan yang mirip pada nomor-nomor berikutnya atau dengan cara melihat konsisten atau diukur dengan korelasi dengan pertanyaan lain. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.